Jadi ada TikToker yang kadang sampai belanja ke pasar, ketemu pedagang yang tidak bisa bahasa Indonesia, Prof. Kalau kita minta itu dihentikan, belum tentu juga konsumen kembali ke Tanah Abang. Pak Haryanto Tian. Siap, Prof. Selamat datang di Cafe Berisi di Rumah Perubahan. Siap, terima kasih Prof. Udah diundang hadir. Ya, di sini kita dalam suasana hutan, kafe juga terbuka. Ya. Jadi tamu-tamu boleh hadir di sini. Jadi kita organik. Pak Tian baru saja kembali dari kunjungan ke sejumlah pabrik di Tiongkok, betul ya? Iya, Prof. Apa yang dilihat di sana? Perkembangan pabrik untuk apa? Untuk motor listrik, sepeda listrik? Saat ini untuk dua, Prof. Ya. Jadi motor listrik dan kalau di kita disebut moped, Prof. Motor sepeda. Ya, oke. Atau umumnya mungkin sepeda listrik gitu. Baik. Jadi Pak Tian sudah membuat sepeda listrik sekarang saat Sepeda ini. listrik, ya. Sudah buat sepeda Ya, listrik. ya. Apa yang dilihat teknologi yang maju di negara selain di Cina, barangkali juga dilihat negara lain, apa yang dilihat di sana? Yang mengesankan itu sebenarnya ekosistemnya tercipta, Prof. Yang buat motornya ada spesialis gitu ya, yang buat baterainya spesialis, yang buat controllernya. Jadi setiap bagian itu udah ada spesialisnya. Dan jadi siapapun di sana di Tiongkok ya, mereka kalau merancang sepeda itu mudah sekali. Cepat sekali. Masing-masing kerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Yes. Oh, jadi nanti ada orkestratornya ya. Mau orkestrasi tinggal dirangkai. Tinggal pilih, aja. ya. Oh, tinggal pilih. Tinggal pilih. Mau level mana? Kualitas menengah, kualitas atas, tinggal pilih. Ya. Produk Cina memang seperti itu ya. Ada uang, ada rupa. Ada uang, ada rupa. Bener, Prof. Bener ya. Bener, Prof. Jadi mau yang dibilang produk Cina ya orang pikirnya istilahnya itu kan yang paling kualitasnya rendah, seringkali orang berpikiran ya. Seringkali, sebenarnya Itu tidak ada. juga, ya. Nah, tapi yang bagus juga ada. Yang bagus juga ada. Orang mobil-mobil mewah produksi Cina kan juga banyak, Prof. Ya, sekarang sudah membuat sepeda motor listrik di sini. Sepeda motor itu kita lagi lengkapin izinnya supaya dalam mudah-mudahan, Prof, dalam 2 bulan 3 bulan ke depan uji tipe, poin-poin yang diinginkan oleh pemerintah kita penuhin, baru kita boleh produksi, Prof. Dan Pak Tian ini membuat mereknya Foxa. Foxa, ya, Prof. Foxa. Dan kami sudah dapat di Rumah Perubahan. Iya. Sudah dipakai oleh anak-anak keliling karena ini adalah alam. Jadi kami membutuhkan kendaraan yang menarik. Apa bedanya Foxa ini dibanding sepeda-sepeda yang lain? Pertama mungkin gini, Prof. Kalau dari namanya ya, Prof. Foxa itu diambil dari kata voice, Prof. Jadi kita tuh pengen menjadi suara untuk perubahan, Prof. Perubahan dari penggunaan kendaraan konvensional kepada kendaraan listrik. Nah, kita juga mau menjadi suara buat community-community, Prof. Untuk pengembangan, untuk membangun kesadaran untuk berpindah. Gitu, dari kendaraan konvensional kepada kendaraan listrik gitu. Ya, tidak berisik, tidak berisik, yes. Nah, bunyinya justru dari niatan kita, dari komunitas yang akan mengembangkan dan membuat supaya langit lebih biru. Oh, supaya apa, seperti di Rumah Perubahan ini, Prof. Supaya makin hijau. Pohon-pohon makin banyak, makin hijau, Prof. Ya, dan pohonnya tidak capek harus menyedot polusi yang banyak ya. Iya. Sebetulnya sepeda listrik di Indonesia sudah banyak belum yang produksi? Sepeda listrik sudah banyak yang produksi sih, Prof. Ya, sudah banyak. Merek-merek sudah mulai bermunculan. Kebanyakan produsen sepeda motor listrik juga ikutan produk moped atau sepeda listrik. Pada keunikan sebenarnya. Jadi, bagaimana ngebedain motor listrik dengan sepeda listrik, coba? Ya, bedanya kecepatan ya? Mestinya, ya kan, logikanya kecepatan gitu. Dan sebelumnya banyak orang melihatnya itu pembedanya di mana? Di pedal. Oh, pedalnya. Ya, pedal. Tetapi kalau dia punya pedal, tapi juga kapasitas motornya gede, kecepatannya bisa sampai misalnya 40 km per jam, itu kita mau sebut sepeda motor listrik. Atau motor listrik. Atau motor listrik. Ada kerancuan, sehingga memang mestinya saya baca ya di peraturan menterinya udah sangat bagus, Prof. Di mana pengaturannya itu pembedanya ada di kecepatan. Kecepatannya tidak boleh lebih dari 25 km per jam. Oke, jadi Pak Tian ini membuat sepeda listrik. Sepeda listrik. Dan sekarang sudah dipasarkan. Ya. Dan saya lihat yang membedakan barangkali adalah karena ini modis yang dibikin. Ya, model kita bikin lebih modis. Desainnya memang lebih keren sih, Prof. Kita perhatiin detail-detailnya gitu, Prof. Karena kan detail-detailnya. Jadi kita buat desain yang unik. Terus juga kita membuat tipe yang unik, Prof. Jadi kita sebut mereknya Foxa, ada tipe Liberty. Ya, terus ada juga tipe Eiffel.
Kan moodnya Liberty, mood bebas gitu ya. Apple juga ada mood. Ya, ada mood romantik gitu. Oh, Apple itu Apple, yes, ada mood romantik. Tipe yang lain kita punya tipe Ultimate. Tipe Ultimate, ya. Nah, itu sekarang sudah dipasarkan. Itu dijual dengan harga berapa? Harga jual kita, harga retailnya ada di kisaran 3,5 sampai dengan 5 jutaan, Prof. 3,5 sampai 5 jutaan. Iya. Terjangkau dong oleh masyarakat. Sangat terjangkau. Jadi Anda masuk di segmen itu. Dan dengan demikian maka bisa diproduksi dengan cepat. Ya. Oke. Kalau gitu saya akan buka di sini supaya orang bisa lihat dan bisa beli di sini ya. Iya. Perhatiin desainnya ya. Sepeda listrik bisa beli di sini nanti. Saya akan sediakan tempatnya karena ini adalah pro lingkungan. Siap, Prof. Yes. Pro lingkungan. Bisa dipakai berapa jam? Ukurannya adalah jarak tempuh. Jarak tempuh. Gitu, jarak tempuh. Jadi sekali charge itu bisa dipakai jarak tempuh berapa? Ya, jarak tempuh. Nah, saat ini kita punya pilihan yang jarak tempuhnya antara 30 sampai 40 km gitu untuk sepeda listriknya. Jadi sepeda ini kalau untuk lingkungan sedikit aja, untuk komunitas orang mau pergi ke mana, minimarket, atau di sini ada danau di belakang, 15 hektar, orang keliling danau, itu cukup bisa beberapa kali barangkali. Sebenarnya sekarang juga sudah banyak digunakan untuk ini, Prof, kebutuhan sehari-hari. Jadi pengamatan kami ada 2 segmen besar tuh pengamatan kami ya, yaitu kalau di customer yang grade A atau B, segmennya A atau B itu di perumahan-perumahan misalnya, mereka beli untuk mereka ke pasar atau untuk ART-nya ke pasar gitu, itu digunakan rutin. Sebenarnya pada posisi itu dia sudah mulai menggantikan kendaraan motor. Walaupun itu sepeda listrik, Prof. Nah, lalu untuk kelas yang B atau C, itu malah kesan kita menjadi kebutuhan sehari-hari, Prof. Kebutuhan sehari-hari si ibu ke area-area yang memang dekat, terus si ibu atau si ayah ngantarin anaknya sekolah. Masih terjangkau, dekat, harganya cukup murah, dan jarak sekolah kan biasanya dekat. Mungkin jarak ya 5 kilo gitu ya, masih tercapai. 10 kilo juga bisa dicapai. Dan bisa di-charge di rumah. Bisa di-charge di rumah. Tidak perlu ada modifikasi. Tidak perlu. 3 pas atau apa listriknya. Tidak perlu. Tinggal bawa pulang ke rumah, colok aja, daya rendah juga bisa. Oke, baik. Tapi apa latar belakangnya? Anda ini kan buat sepeda listrik, tetapi apa latar belakangnya Pak Tian ini sehingga kemudian membuat itu kok ada unsur desainnya begitu? Kebenaran ya, bukan kebetulan, kebenaran. Saya memang pengusaha fashion, Prof. Oh, pengusaha fashion. Pengusaha fashion. Apa itu fashion? Pakaian. Pakaian. Jadi dari zaman kuliah dulu sudah mulai itu bikin pakaian, terima jasa jahit, terus bikin pakaian, ditawarkan, dijual, sampai dengan ya punya perusahaan pakaian gitu, Prof. Pabrik sendiri? Punya pabrik. Ya, pabrik sendiri di Jawa Tengah ya? Sidareja itu Jawa Tengah. Masuk Jawa Tengah, ya. Oke. Kemudian Anda memasukkan pakaian itu kemana? Ke daerah mana? Jadi gini, kami itu produsen pakaian, kita jual secara grosir di pasar di Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang. Tanah Abang. Menarik. Jadi Anda tahu dong perkembangan Tanah Abang. Sudah ramai lagi Tanah Abang. Belum sih, Prof. Belum. Ya. Tampaknya juga sulit kembali. Kalau prediksi saya sulit. Iya, memang banyak terjadi perubahan ya, Prof, selama ini, Prof. Kalau pengamatan kami, Prof, perubahan Tanah Abang bukan setahun terakhir ini gitu. Kalau saya boleh cerita ya, Prof, perubahan Tanah Abang, pengamatan kami ya, kan saya mulai di Tanah Abang sudah cukup lama ya, Prof. Dari kuliah itu tahun 90-an. 90-an. Iya, 90-an. Sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Jadi pada saat reformasi itu saya sudah berusaha, waktu itu masih kuliah. Sudah taruh barang di sana. Sudah sewa toko di Tanah Abang. Sudah sewa toko di Tanah Abang. Sebelumnya memang mulai dengan usaha konveksi. Itu kan mahal sewanya di Tanah Abang. Pada saat itu mahal, Prof. Sampai sekarang juga masih turun banyak sih, tapi masih lumayan. Iya. Dan Anda invest di sana, buka toko, sewa toko di sana, kemudian Anda masukkan, dan berarti Anda melayani sendiri? Jadi kalau pada saat itu iya, saya dan pacar saya, istri saya saat ini gitu ya, kita kerja bareng, Prof. Iya. Terus kalau kita lihat dari tahun 90-an ke sini, cerita dong transformasinya apa yang dialami setelah ada digitalisasi. Awalnya bagaimana? Awalnya tuh rame. Berarti udah langsung dapat untung besar dong. Itu kan kerumunan banyak di sana. Alhamdulillah, Prof. Bagus ya. Puji Tuhan. Ya, karena kerumunan besar di sana. Kerumunan besar, yes. Ya. Jadi kalau dari pengamatan kami ya, Prof. Jadi fasenya tuh kalau rame-rame sekarang sepi itu sebenarnya nggak dadakan, Prof. Kalau pengamatan kami. Jadi dari sebelum tahun 90-an itu, Tanah Abang kan memang heboh sekali. Ya, beritanya, ceritanya, faktanya memang
pasar grosir paling besar di Indonesia, bahkan katanya di Asia Tenggara. Para pedagang sebelum kami pada saat itu satu model bisa jualan sampai dengan 10.000 lusin barangkali, Prof. Satu model. Per satu model. Per satu model dalam waktu berapa banyak? Per satu bulan, ya, yang saya dengar mereka bisa jualan puluhan ribu lusin. Oh, puluhan ribu lusin. Nah, menariknya pada zaman itu ya, Prof, mereka nggak butuh banyak model. Ya. Cukup beberapa model aja bisa dikembangkan, diproduksi ulang terus-menerus beberapa tahun gitu. Jadi pada saya memang heboh banget. Memang mungkin karena penawarannya sedikit, permintaannya banyak sekali gitu. Dan memang secara nasional pusatnya di sana gitu. Nah, tapi ketika era kami, saya amati kita udah nggak ngalamin tuh yang satu model bisa 10.000. Kenapa? Waktu saya masuk gitu kan, tahun 90-an sudah mulai itu quantity agak turun. Tetapi marketnya masih bagus banget gitu. Nah, perubahan yang saya amati mulai terjadi itu waktu tahun 2000-an, Prof. Kalau ingat ada penerbangan murah pada saat itu baru mulai. Low cost carrier. Yes. Nah, ada Adam Air, ada AirAsia, ada AirAsia. Lalu nggak lama disusul hotel murah. Nah, pada saat itu perubahan sudah mulai terjadi. Tadinya pelanggan-pelanggan di daerah yang menjadi distributor gede di daerah, yang tadinya bisa belanja satu model 1000 lusin, mulai itu mereka mulai tersingkir sebenarnya. Kenapa? Karena mereka belanja dari Tanah Abang, distributor gede itu, dia jual ke pasar di provinsi mereka gitu ya, kepada para retailer, kepada grosir-grosir kecil. Nah, ketika pesawat murah, hotel murah gitu ya, yang grosir-grosir kecil ini udah mudah ke Jakarta gitu. Ongkosnya cukup murah buat mereka sourcing sendiri. Beli sendiri. Nah, sejak itu penjualan yang tadinya bisa per model ya, bisa ribuan lusin, udah mulai turun. Tapi omsetnya tetap bagus. Artinya pembeli jumlahnya tetap dong, tetapi pembeli tambah banyak. Kuantitinya tetap atau juga mungkin bertumbuh ya, karena negara kan juga bertumbuh ya. Customer yang belinya gede-gede sekali, distributor gede sudah mulai hilang. Mengecil, terbagi. Nah, itu mulai berubah, gaya belanja customer mulai berubah. Nah, pada saat itu mungkin sekitar tahun 2000, mungkin BlackBerry 2006-2007 gitu ya. Setelah itu WhatsApp 2010-an. Habit penjual dan pembeli mulai ada perubahan. Ya, seperti apa perubahan? Nah, saya perhatikan termasuk kami ya, karena kita terus update, dan teman-teman yang update pada saat itu, kita mulai bikin foto-foto bagus. Kita kirim ke pelanggan yang di daerah, kita kirimin foto. Ya kan, nah, mulai kita layanin dengan aplikasi. Ketika itu terjadi, kunjungan turun nggak, Prof? Tadinya pelanggan yang setiap minggu harus ke Tanah Abang, sekarang nggak perlu setiap minggu ke Tanah Abang. Mereka cukup order pakai foto. Ya kan, dia merasa oke, sebulan sekali deh gue kesana, tetap lihat, tetap cek keliling gitu kan. Karena memang masih banyak toko yang tidak update juga gitu. Nah, pada saat itu toko-toko pedagang yang tidak update, ya mereka akan melihat toko lain yang tidak banyak pengunjung tapi terjadi transaksi, terjadi penjualan gitu. Pengiriman jalan terus. Nah, masih bagus penjualan, tapi habitnya, trafficnya secara umum sebenarnya ada penurunan. Tidak semuanya bisa mengikuti zaman. Tidak semua, karena kan banyak yang gagap juga, Prof. Walaupun lama-lama akhirnya ikut gitu. Lama-lama akhirnya ikut. Anaknya besar juga. Tian, sebelum kita lebih jauh, kita ngopi dulu. Siap, Prof. Di sini ada kopi-kopi enak, dan saya selalu mengundang penonton untuk mampir ke sini kalau Sabtu Minggu bisa ngobrol santai sama saya. Ayo dong. Sejuk banget. Ya, istilahnya ngobras sama saya di sini. Kadang-kadang itu komunitas dari gereja, ada juga dari ibu-ibu pengajian, ada UMKM, ada penggerak-penggerak masyarakat, dan ada yang mau kursus tertentu di sini. Di sini ada sekolah vokal. Ada sekolah vokal, ada sekolah ukulele, sekolah biola, ada sekolah tari di sini. Tinggal datang, tanya sama gurunya, bayarnya murah, langsung bayar sama gurunya, ikut. Bahkan di sini ada pound fit olahraga. Yang saya baru dengar kemarin yang nari pakai tongkat. Ada sticknya. Setiap hari Minggu di tepi danau kami ada tempat untuk pound fit olahraga. Kapan lagi tuh teman-teman? Asri banget. Yoga juga ada di sini sekolahnya. Baik, kita kopi dulu ini. Siap, Prof. Saya minta cappuccino, kopi susu ya. Tidak. Saya yang terkenal itu inspirasi. Saya gulanya dipisah. Saya ingin kembali lagi tadi perubahan yang ada di Tanah Abang. Tanah Abang ini pusat grosir yang ada di Indonesia, Asia Tenggara barangkali terbesar.
Orang bisa pesan dengan foto, ada BlackBerry, ada WhatsApp, kemudian dibikinkan grup, orang tinggal pesan, pengunjungnya berkurang, tapi masih banyak. Masih terjadi transaksi, masih kita yang kelola gitu. Di situ mulai kita lihat ada perbedaan antara mereka yang beradaptasi dan mereka yang kesulitan, terperangkap dengan model masa lalu. Ada dua model di situ. Jadi kejayaan Tanah Abang lama-lama mulai tergerus, tetapi ada juga yang tidak melihat. Bisa disimpulkan itu, Prof. Terperangkap di masa lalu dan kemudian terjadilah tahapan berikutnya, digitalisasi lebih murah, masuklah e-commerce. Nah, ini yang dahsyat sekali, Prof. Begitu mulai masuk e-commerce, terus terakhir ini kan marketplace, lalu ditambah dengan sosial media, social commerce. Social commerce, social commerce. Wah, itu kayak di quote on quote ya, Prof, kayak di TKO. Tapi quote on quote, tapi kita teropong lebih dalam dulu Tadi dari era yang tadi Anda lihat bahwa terjadi demokratisasi penjualan sehingga bisa langsung kepada produsen dengan ininya titik-titik penjualannya. Kemudian Tanah Abang berkurang. Lanjut kita masuk dulu e-commerce dulu kan sebelum social media. E-commerce benar. Waktu itu ada beberapa brand kuat Terus apa yang selama masa itu terjadi? Di era e-commerce itu semakin berkurang. Di era e-commerce itu penjualan sebenarnya masih cukup baik, Prof. Sebagian supplier kita bisa supply, bisa buka toko juga, bisa supply kepada e-commerce. Jadi e-commerce itu kan mereka punya toko, mereka masih belanja gitu. Masih belanja waktu dan itu kirim barang ke mereka. Kita bisa kirim ke mereka, mereka jualan. Gitu. Tinggal taruh gambarnya saja. Mereka yang akan foto, atau bisa juga kerjasama gitu. Itu sudah bakar duit. Si e-commerce pada saat itu bakar duit lah, Prof. Karena kan mereka mau akuisisi pelanggan Tapi itu urusannya mereka. Tapi barang Anda tetap terjual. Tetap masih bisa jual ke mereka. Makin tergerus yang mereka yang terperangkap di masa lalu. Yang tidak terhubung sama e-commerce makin tergerus, Bro. Makin tergerus. Oke, terima kasih ya. Pak Tian, ini kopinya sudah sampai. Mungkin sambil kita ngopi nih ya. Baik. Ya, sore-sore di tempat ini lebih sejuk, suara burung sudah mulai banyak berdatangan. Dan ini kami bersebelahan dengan Mabes. Di Mabes itu ada ribuan pohon yang ditanam dan sudah besar-besar, dan kemarin kami bertemu dengan Pak Yudo, Panglima TNI yang mengeluarkan aturan kalau menebang pohon harus izin Panglima TNI. Memang harus segera dihijaukan, Prof. Baik, sambil diminum kopinya, Pak Tian. Setelah itu masuk apa tahap berikutnya? Pandemi atau apa? Lalu masuk pandemi. Kuat dong online pada saat itu. Online kan kita ketahui bareng selama pandemi jadi kuat sekali, sangat kuat gitu, sangat kuat. Sedangkan Tanah Abang harus tutup. Dan ingat banget itu. Jadi di bulan Maret pada saat itu justru ada arahan untuk PPKM istilahnya PPKM tutup. Dari awalnya 2 minggu rencananya, lalu perpanjang. Jadi Lebaran itu pada nggak jualan. Jadi harus banting setir ke dunia online. Kalau saya kebetulan, jadi waktu itu 2 opsi, Prof. Banting ke dunia online kalau di posisi kami pada saat itu, dan kebetulan saat itu karena terhubung dengan teman-teman aktivis Prof. Pada saat itu. Jadi banyak kebutuhan akan pakaian kesehatan pada saat itu, APD, masker. Saya termasuk yang pernah menggerakkan itu, yang mengumpulkan dana lewat Kita Bisa, dan kami membeli APD untuk dibagikan kepada rumah sakit dan para dokter. Nah, jadi sepanjang PPKM itu, sepanjang COVID itu, malah kami beralih kepada pakaian kesehatan, kepada APD, Prof. Kemudian setelah itu pandemi selesai, pembeli kembali lagi ke Tanah Abang atau sudah berubah habitnya? Habitnya berubah dengan sangat cepat sih, Prof. 2 tahun lebih pandemi, kita tidak bisa berjualan, online begitu kuat, itu sudah membuat konsumen terbiasa dengan dunia online. Berarti Anda tidak bisa lagi mengandalkan pasar Tanah Abang seperti sebelumnya. Toko masih punya sama banyak seperti sebelumnya? Toko ada yang sudah dijual, Prof. Kita buka toko grosir, kan omset kita lumayan ya, Prof. Terus kita banyak teman-teman yang nggak punya pabrik. Kita punya pabrik juga tidak full atas omset kita sendiri. Jadi ada ruang yang kita gunakan juga konveksi-konveksi atau CMT yang ngambil jatah produksi dari kami gitu. Nah, ketika era e-commerce dan dilanjutkan dengan era marketplace sekarang ini gitu banyak konveksi-konveksi kami yang tadi yang ngambil jasa produksi dari kami itu sekarang
entah mereka, entah anak-anak mereka. Kan sekarang kita paham Prof, campaign untuk entrepreneurship, campaign untuk digitalpreneur itu kan aktif sekali. Kuat sekali. Sehingga anak-anak muda sekarang banyak yang untuk masuk ke marketplace yang memang mudah, ya kan, mereka sangat paham. Dan sangat kreatif mereka. Sangat kreatif. Nah, kompetitor tambah banyak sekali. Jadi orang-orang tua mereka yang tadinya misalnya, yang kejadian di kami ya Prof dan di teman-teman, yang konveksi yang tadi yang ngambil jasa produksi dari kami, itu mereka anak-anaknya atau mereka sendiri pada akhirnya buka toko di marketplace. Nah, dia ambil waktu jasa produksi. Satu lusin kan Tanah Abang barang nggak mahal-mahal amat Prof gitu. Satu potong ada yang jualnya cuma 20.000, 30.000, 40.000 sepotong jadi ya. Sehingga jasa produksinya cuma 3.000 sepotong. Awal mereka buka toko di marketplace, jualnya kan nggak langsung banyak Prof. Yeah. Dan kapasitas mereka memang masih kecil. Tapi karena dia jual murah, bertumbuhnya cepat. Seiring bertumbuh cepat ya mereka tambah produksinya. Jadinya, dan konveksi ini yang demikian banyak. Jakarta, Pekalongan, semua sentra produksi. Dan per hari ini yang saya tahu, dari beberapa tahun lalu bahkan Prof, di banyak tempat sudah punya sentra-sentra produksi. Di Padang, di Padang sudah jelas punya gitu. Karena memang teman-teman pedagang juga mereka, gitu ya, dan sudah ada sentra produksi. Di Pekalongan, di Bandung udah nggak usah sebut. Di banyak tempat semuanya buka toko-toko di marketplace, Prof. Jadi kalau sebagai orang tua menjadi pemain lama ngos-ngosan juga ya. Ngos-ngosan. Bertarung berhadapan anak-anak muda, yes. Anaknya teman kita sendiri. Yes. Sekarang menjadi kompetitor kita, yes. Dan mereka bisa yes. buat lebih cepat, yes. Lebih efisien, tidak punya fasilitas produksi, tidak punya beban masa lalu. Ya. Ya, uangnya modalnya orang tua mereka, tapi langsung bisa lari kencang begitu. Modal yes, ya, atau modal mereka karena mereka punya creativity, ya kan, dengan modal kecil karena buka di marketplace, relatively tidak ada biaya. Ya. Kalau buka di Tanah Abang dulu kan sewa toko bisa 300 juta, 500 juta gitu kan. Ya, yang murah-murah 50 juta, 100 juta juga. Tian masih punya toko di sana. Ya. Dan kemudian menyaksikan teman-teman. Apa sih keluhan mereka? Apa yang Tian lihat sebetulnya? Antara keluhan yang ditangkap Pak Menteri dengan apa yang ditangkap oleh Tian? Apa bedanya? Keluhan teman-teman ya, toko sepi tentunya, dan sepi banget kan ya. Ada ekspektasi, oh ya kalau kita lihat yang viral ya kan, hentiin dong apa namanya gratis ongkir ya, gratis ongkir, hentiin dong TikTok Shop gitu kan. Jadi keluhan teman-teman itu ya perlu dipikirkan, tetapi juga tidak banyak bisa diharapkan tentunya ketika kalau kita minta itu dihentikan, belum tentu juga konsumen kembali ke Tanah Abang. Saya kira konsumen tidak kembali ya Prof, karena tadi itu ya tahapannya sebenarnya perubahannya nggak dadakan sekarang kan Prof. Ya, sudah panjang sekali. Sudah panjang. Jadi teman-teman di Tanah Abang yang rame masih ada Prof, yang berhasil berpindah. Yang anak-anak muda yang punya toko di marketplace yang rame ada Prof. Ada, tetapi tokonya sudah tidak ramai. Tokonya secara fisik tidak ramai. Secara fisik tidak ramai. Pengiriman barang jalan terus. Masih jalan terus gitu. Nah, lama-lama kan mereka lihat oh kebutuhan toko sudah tidak sesignifikan dulu. Tapi bahwa sebagian besar toko di Tanah Abang masih ada traffic, masih ada Prof. Tapi memang harus diakui turunnya signifikan. Tian juga pernah menyampaikan kepada saya mengenai TikTok, bagaimana barang-barang dari Tiongkok yang banjir ke Indonesia. Pada waktu itu ya, apa yang dilihat? Oke, ya kita lihat banyak harga-harga yang kita dan teman-teman juga rasa memang harga tidak masuk akal ya Prof. Tidak masuk akal, itu tidak yang kita masuk sebut akal. sekarang predatory pricing. Ya, kita bisa, saya coba Prof, beli kaos kaki, satu lusin pada saat itu 20.000 Prof. Berarti per buahnya hampir 1.000 lebih. Ya. Saya pernah nonton di TikTok juga gitu. Jadi ada TikToker yang kadang sampai belanja ke pasar, ketemu pedagang yang tidak bisa bahasa Indonesia, Prof. Oh, jadi mereka juga jualan di sini? Jualan di pasar. Ya, padahal mungkin mereka masih dari Tiongkok punya toko di pasar-pasar kita, gitu. Ya itu, banyak sekali warung-warung yang bagi kita nggak masuk akal harganya, gitu. Ya, makanya perlu diperhatikan, perlu dikendalikan ya. Iya. Supaya terjadi kompetisi yang lebih wajar, yang tidak saling mematikan tentunya. Iya Prof, Prof. Baik. Jadi kalau kita sebut kayak misalnya kita teman-teman yang mau masukin barang gitu ya, masukin dengan legal, semua ada rule-nya, ada pajaknya kan, jadi kompetisinya jadi lebih fair. Atau karena situasi itu maka Anda kemudian mencari
gelombang baru yang lebih menarik sepeda listrik? Sejujurnya iya, Prof. Jadi karena tekanan di sini terlalu besar. Karena tekanan di sini cukup besar ya, karena kita memang kami merasa ya, saya dan istri dan merasa oke, ini kompetisinya ketat sekali. Kita berkompet sama, ini kan terlalu mudah masuknya sekarang. Kita kompet sama rumah-rumah produksi yang memang direct jual kepada konsumen akhir dengan harga yang murah gitu ya. Ini tantangannya akan berat sekali gitu. Nah, kebetulan terakses sama informasi bahwa sekarang itu trennya EV, motor listrik, sepeda listrik ya. Nggak menutup kemungkinan kedepannya mobil listrik kan, Prof? Ya, betul. Ya, kan ini bisa jadi fondasi awal. Ya. Dan ini industrinya kan, kalau bahasa kerennya kan rising, Prof. Ya. Ya, jadi sedang naik. Jadi waktu yang tepat lah untuk masuk, Prof. Jadi dengan kata lain, Anda sudah mulai meninggalkan industri fashion ini? Masih ada tim, Prof, yang kerja. Jadi masih ada direktur di kantor yang memang kerja untuk melanjutkan ini. Oke. Apa saran yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk memperbaiki perdagangan tekstil Indonesia atau supaya pusat-pusat perdagangan ini bisa kembali ramai? Kalau saran saya lihat kemarin ya, Prof, saya dapat satu kiriman dari teman-teman di grup-grup WhatsApp gitu ya. Pemerintah lagi memberikan perhatian yang signifikan terhadap impor barang ya kan. Dan menurut Anda itu sudah benar? Itu sangat benar untuk dilakukan sih, mengontrol supaya tidak ada impor-impor yang tidak legal ya, sehingga kalau impornya benar, prosedurnya benar, seharusnya kita industri dalam negeri mampu compete, Prof. Baik. Mampu compete gitu. Jadi kalau itu diperhatikan, pintu itu diperhatikan, dikontrol, dikunci, seharusnya kita mampu compete, Prof. Sudah jauh lebih baik. Sudah akan jauh-jauh lebih baik. Oke, terima kasih Pak Tian. Dari apa yang sudah disampaikan, saya kira intrik berhasil mengorek dari pelaku usaha yang sudah sejak tahun 90-an di Tanah Abang. Jadi Tanah Abang yang terjadi hari ini di tengah-tengah perbincangan tentu saja tidak terjadi ujuk-ujuk tiba-tiba langsung sepi seperti sekarang. Prosesnya sudah terjadi sejak tahun 90-an. Dan oleh karena itulah pengusaha yang cerdas selalu akan beradaptasi. Jangan berselancar di bawah gelombang. Tapi berenanglah selalu di atas gelombang, di atas hype. Dan ini adalah industri yang sedang tumbuh, yaitu moped, motor sepeda. Dan setelah itu kemudian akan masuk ke motor listrik. Dan tidak terlalu kemungkinan akan masuk kepada mobil listrik. Ya mungkin pemerintah bisa mempersiapkan platform yang baik. Jangan memikirkan industri mobil listrik di kemudian hari seperti apa yang terjadi pada hari ini, pemain besar, dan akhirnya hanya terjadi berkumpul pada sejumlah pemain saja. Tetapi ini menjadi ekonomi rakyat, gitu ya. Amin, yang Prof. sangat luas seperti garment, tekstil dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi cuan bagi masyarakat kita. Amin, Prof. Ya. Dan tidak ada kata lain, untuk survive adalah stay relevant.